Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan Saputra, NIM 2002010040, Fakultas Komputer, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, mata kuliah Kecerdasan Buatan, dosen pengampu Joni Karman, Master Komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Python. Pengertian Python atau bahasa pemrograman merupakan bahasa pemrograman tinggi yang bisa melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, interpretatif, dengan metode object oriented programming, dan juga menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sinteks. Sebagai bahasa pemrograman tinggi, Python dapat dipelajari dengan mudah karena telah dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum, dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan, konstruksi bahasanya, dan pendekatan berorientasi objek, bertujuan untuk membantu pemrograman menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Python diketik secara dinamis dan pengumpulan sampah ini mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk pemrograman terstruktur, terutama prosedural, berorientasi objek, dan fungsional. Python sering dideskripsikan sebagai bahasa termasuk baterai karena perpustakaan standarnya yang komprehensif. Python dibuat pada akhir 1980-an sebagai penerus bahasa ABC. Python 2.0 dirilis pada tahun 2000, memperkenalkan fitur-fitur seperti pemahaman daftar dan sistem pengumpulan sampah dengan penghitungan referensi. Python 3.0 dirilis pada tahun 2008, adalah revisi utama dari bahasa yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya, dan banyak kode Python 2 yang tidak berjalan tanpa modifikasi pada Python 3. Penerjemahan Python tersedia untuk banyak sistem komputer, sistem operasi. Komunitas pemrograman global mengembangkan dan memelihara si Python. Implementasi referensi yang bebas dan sumber terbuka. Sebuah organisasi nirlaba, Python Software Foundation, mengelola dan mengarahkan sumber daya untuk pengembangan Python dan si Python. Sejarah Python, Guido van Rossum di OSCON 2006. Python dibuat pada akhir 1980-an oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde dan Informatik CWI di Belanda sebagai penerus bahasa ABC. Sendiri terinspirasi oleh SITL, mampu menangani pengecualian dan berinteraksi dengan sistem operasi amoeba. Implementasinya dimulai pada bulan Desember 1989. Van Rossum memikul tanggung jawab penuh atas proyek tersebut sebagai pengembang utama hingga tanggal 12 Juli 2018, ketika ia mengumumkan liburan permanen dari tanggung jawabnya sebagai Benevolent Dictator for Life Python, sebuah gelar yang diberikan komunitas Python kepadanya untuk mencerminkan komitmen jangka panjangnya sebagai pengambil keputusan utama proyek. Python 2.0 dirilis pada 16 Oktober 2000 dengan banyak fitur utama baru, termasuk pengumpulan sampah, mendeteksi siklus, dan dukungan untuk Unicode. Tanggal akhir masa pakai Python 2.7 yang awalnya ditetapkan pada tahun 2015 kemudian ditunda hingga tahun 2020 karena sejumlah besar kode yang tidak dapat dengan mudah dilanjutkan ke Python 3. Fungsi Python.
Kalian bisa menentukan fungsi untuk menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan aturan sederhana untuk mendefinisikan fungsi dengan Python. Fungsi blok dimulai dengan def kata kunci diserta dengan nama fungsi dan tanda kurung. Setiap parameter, masukan atau argumen dan ditempatkan di dalam tanda kurung ini. Kalian juga tentunya bisa menentukan parameter di dalam tanda kurung ini. Pernyataan pertama dari sebuah fungsi bisa berupa pernyataan opsional, string, dokumentasi fungsi atau dokumen string. Blok kode di dalam setiap fungsi dimulai dengan titik 2 dan indentasi. Pernyataan kembali keluar dari sebuah fungsi. Secara opsional menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil. Pernyataan pengembalian tanpa argumen sama dengan return none. Dasar bahasa pemrograman Python. 1. Input Python adalah ECRUD. Pengetahuan dasar pertama yang harus kamu ketahui terkait Python yakni proses input ECRUD tahapan. Ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Pada bahasa Python, metode ini digunakan untuk menerima masukan dari pengguna dengan input dan raw input. 2. Data Python adalah ECRUD. Beberapa tipe dari data adalah string, number, list, tuple, dan lainnya. ECRUD data berperan sebagai bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi sehingga dapat berguna dan dimanfaatkan oleh pengguna. Data dapat berupa variabel, konstantan, atau yang berisi bilangan maupun kalimat. Beberapa tipe data adalah string, number, list, tuple, dan lainnya. 3. Operasi Python adalah ECRUD operasi yang berfungsi mengubah suatu nilai menjadi nilai lain. ECRUD operation berfungsi mengubah suatu nilai menjadi nilai lain yang termasuk operasi atau yang biasa disebut dengan operator adalah operator aritmatika, operator assignment, dan lainnya. 4. Output Python adalah ECRUD output menuliskan informasi yang ditampilkan di layar. Disk atau ke salah satu unit I atau O. ECRUD output menuliskan informasi yang ditampilkan di layar. Disk atau ke salah satu unit I atau O. Pada Python 2.0 untuk menampilkan output dengan menulis sinteks print, sedangkan pada Python 3.0 dengan menggunakan fungsi print. 5. Conditional Python adalah ECRUD. Pada conditional Python menggunakan pernyataan if, else, dan elif. ECRUD conditional memperlihatkan sejumlah perintah yang akan dijalankan. Jika kondisi tertentu sudah terpenuhi, jika username dan password yang dimasukkan benar, maka halaman utama akan ditampilkan. Pada conditional Python menggunakan pernyataan if, else, dan elif. 6. Looping Python adalah ECRUD. Pada looping ini menggunakan pernyataan for and while ECRUD melalui looping. Sebuah perintah akan berjalan beberapa kali selama kondisi yang ditentukan atau kondisi yang terpenuhi. Pada looping ini, Python menggunakan pernyataan for dan while untuk melakukan pengulangan. 7. Subroutine Python adalah ECRUD. Subroutine merupakan kode section yang bisa dipakai berulang kali pada program yang sama. ECRUD subroutine merupakan kode section yang bisa dipakai berulang kali pada program yang sama. Section ini terpisah dari coding utama. Kamu bisa membayangkan itu seperti gambar Super Mario Bros. Untuk bisa naik level, kamu harus melakukan perjalanan melewati sebuah pipa. Bukan proses subroutine berlangsung seperti itu. Setidaknya ada 3 manfaat subroutine. Pertama, membuat program lebih mudah dibaca. Kedua, mengurangi duplikasi kode. Ketiga, memetakan persoalan agar bisa lebih mudah diselesaikan. 8. String handling Python adalah ECRUD pengetahuan dasar tentang program Python, yakni string handling. ECRUD penanganan string mengacu pada manipulasi variabel string yang memiliki fungsi yakni mencari variabel untuk frasa tertentu, memeriksa panjang variabel, memeriksa jumlah kali
tertentu, karakter atau kata yang digunakan dalam dunia nyata. Penanganan string digunakan untuk memeriksa kata sandi dan Udah mungkin ya, ini Ya, untuk materi selanjutnya potong bagian. ya, untuk Pencet ini. ya gak usah dipencet ya, coba untuk materi selanjutnya coba Untuk materi selanjutnya ada season ketiga ada season ketiga tabular data. baris pertama Baris pertama ada impor ada impor nampi as np. baris ada selanjutnya Selanjutnya impor pandas as pd. Yang ketiga selanjutnya impor matplotlib tt pyplot asplat. Selanjutnya impor das array asda. terus selanjutnya ada cara Dan yang selanjutnya kedua cara membuat pandas data frame. df sama dengan pd titik data frame tutup kurung kemudian tutup kurung. langsung Kemudian cara memasukkan data ke data frame. df df call call 1 1 sama dengan 1 1 sampai 10. Kita lanjut dengan baris 4 baris keempat, save and write. Writer sama dengan pd excel writer. besar Data frame pt xl sx tanda kutip 2, koma yang lina engine sama dengan tanda kutip 1 xl sx writer kutip 1 tutup kurung. df titik to excel tutup kurung writer buka kurung writer koma index sama dengan false tutup kurung writers titik save buka kurung tutup kurung. kemudian Selanjutnya is a programming environment titik ipynb. Ada season 1 programming and season 2 tabular data, season 3 tabular data juga. Kemudian data frame ini untuk linknya dan ini linknya. baris ke-6 Baris ke-6 XL sama dengan PD Excel file data frame data frame. untuk baris ke-7 Untuk baris ke-7 DF sama dengan XL parsi set 1. Untuk selanjutnya DF head untuk data headnya untuk data headnya itu gambarnya ini gambar data head. ini gambar datanya kul 1, kul 2, kul 3, kul 4, kul 5. Dan selanjutnya ada data save and write. Ini dia data selanjutnya. Dan data selanjutnya programming environment. Ini datanya dan selanjutnya kita XL sama dengan PD Excel file data frame. Dan selanjutnya DF sama dengan Excel parsi set 1. Yang ke-10 data head seperti di bawah ini. Seperti ini kembali lagi kul 1, kul 2, kul 3, kul 4 dan kul 5. Selanjutnya ini data-datanya yang sebagian dan sebagian ke bawah. Ini kelewatan dikit. Ya ini data-datanya sebagian. kemudian ke lagi Kita scroll ke bawah dikit. Ya ini sebagiannya. Kembali ke bawah ada data-data yang lain juga.
data head. Ini data head yang ada tanda panah, ini data head, Kayak tadi sama seperti di atas kurang lebih. langsung masuk. Kemudian kita ke bawah. Ini juga bisa kita isi nama Ini bisa kita isi nama sama kayak yang tadi. sama kayak yang di atas tadi, sebaliknya. Dan selanjutnya Dan selanjutnya pagar tanda seru M Kadir season 3. Yang ini pagar tanda seru CD season 3 juga, dan yang ke bawahnya sama aja. ini juga bisa diganti season 4, Yang ini bisa diganti season 4, 5 5 dan dan seterusnya. selanjutnya. Dan selanjutnya ini selanjutnya kita ke bawah, ada in out user Thomas dokumen pesantren fisika. Kita lihat ke bawah. Ini ada data-data yang lain, menambah satu kolom data di data frame. Mari kita lihat sama-sama aku yang ini. Mari kita lihat data cool Satu. Kalau satunya 1, 2, 3, 4, cool 1 sama dengan 1 sampai 10. Data PDF head 100. Kita ke bawah. Kelewatan ya, maaf. Cool 1 ini datanya. langsung ke bawah lagi. Kita ke bawah. Ini data menambah dengan list data. PDF cool 2 10, 20, 30 dan seterusnya. Maka kita lihat sama-sama angkanya. Ini kan 1. Kita lihat angkanya. Kelewatan, maaf ya. Bawah 1 sama. Ini datanya kita lihat. Ya, bisa dilihat kan? Ya. Kita ke bawah lagi. Kelewatan ya. Selanjutnya data ini. Ini data menambah kolom dengan operasi matematik dan data sebelumnya. Ini untuk Ini untuk full 3. cool 3. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya ini ada PDF cool 4, cool 1, cool 3, PDF head. Ini datanya di bawah-bawah ini. Kita ke bawah lagi bentar. Ini untuk membuat data frame dari Pandas data frame. Kita lihat datanya. Ini data-datanya. Kita ke bawah. Ada untuk menambah kolom dengan list data. List datanya harus berupa array 6. Kita lihat. Ini ada angka-angka tersebut. Mari kita ke bawah. Di bawah ini kita bisa menambah kolom dari operasi kolom lainnya. Ini ada cara mengecek tipe data dalam DAX data frame. Ini data cool 1. Kita lihat sampai ada 8. Type object. Kita lihat data-data di sini. Membuat kolom 10 dari kolom 1 yang diubah menjadi string. Kita lihat datanya. Cool 1, cool 2, cool 3 dan sampai cool 10. Datanya ada di bawah-bawah ini. Lanjut data ini.
Lanjut, data membuat kolom 10 dari kolom 1 yang diubah menjadi string. Di bawah ini ada data-datanya. Kita lihat bersama. Kita ke bawah. Ada data mengubah tipe data kolom 1 menjadi integer. Terus ya, apa yang gitu? DDF kolom 1, DDF 1. Ini ada data-datanya kolom 1 sampai 10. Ada in, 4, objek, dan ke bawah sama aja ya. Ada tipe objek juga. Di bawah ini kita bisa melihat menambahkan kolom 11 dengan membagi kolom 1 dengan 100. Kita lihat ke bawah. Ya. Kul 1, kul 2 ini sampai kul 11. Datanya ada di bawah-bawah ini. Datanya in 20 menampilkan 5 baris terbawah data frame. Berlaku untuk das dan pandas. Data U20 ada di bawah. Kita lihat nih. Di bawah ini ada yang ke-21. Dalam 21 mengambil data dari suatu kolom dan memasukkan ke dalam list pandas. Kemudian di sini ada kul 9 adalah variabel yang diisi data dari data frame PDF kolom kul 3 kul 9. Di sini ada datanya 1 sampai 100, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 64, 81, 100. Yang kedua selanjutnya cara mengecek daftar kolom pada data frame. Di bawah ini kita lihat. Yang ketiga, 23 kita lihat di sini. Data-datanya. Ke-24 tipe kul 9. Listnya. Yang ke-25 mensortir data frame berdasarkan urutan data sebuah kolom dari yang terbesar ke terkecil. Kita bisa lihat. Selanjutnya 26. Ini ada data sama aja seperti yang di atas, ada bedanya sedikit. Yang ke-27, 27 ada nilai maksimum yang ada pada sebuah kolom. Max buka kurung list, buka kurung DDF FZ. Ini ada kul 7, langsung ditutup. Nilainya ada 100. In 28 rename nama kolom-kolom. Caranya begini. PDF rename columns. Ini untuk data frame. Kita lihat list PDF columns. Ada kul A, kul B, kul 3, dan kita ke bawah. Selanjutnya kita ke bawah. Pada desk kode untuk mengganti nama kolom juga sama seperti di bawah ini. Kita ke bawah lagi, ini ada data-datanya U31. Yang ke-32 ada datanya juga. Kita bisa ke bawah lagi. Kita lihat data-datanya ini. Filtering data. Displaying base data frame. Ini data yang ke-33. Ke-34 mengambil baris data dengan nilai data pada kolom 1 lebih dari 7. Datanya di bawah ini. Yang ke-35 mengambil baris data kriteria
kriteria kolom 1 lebih dari 7 atau kolom 3 kurang dari 16. Datanya ada di bawah ini. Yang ketiga 6, mengambil baris data dengan kriteria kolom 1 lebih dari 7 dan kolom 3 kurang dari 16. Datanya di bawah ini. Kur 1, kur 2, kur 3, kur 3 catatan gerbang logika n dan equal sama dengan itu sama dengan 2 or kemudian garis lurus. kemudian Kemudian creating empty data frame. Selanjutnya kita langsung lihat ke bawah data-datanya, data-datanya 0 sampai 99. kemudian Kemudian top to frame list the F0 columns. maka hasilnya akan sebanyak ini. Maka hasilnya sebanyak ini. Kita lihat hasilnya ya. Kemudian converting pandas data frame the F0 to DEX. Kita lihat data-datanya dari from ini ada mapping cool E, cool B, membuat objek data frame pandas, data input. Kita lihat ke bawah, ini data untuk render. Kita bisa lihat mapping array, in mapping from return for loop. Kita lihat 10, 20, 30 dan seterusnya. Mapping function transfer value. Kita bisa lihat ini data ada gender maupun kita lihat ada perempuan, ada laki-laki dan ada yang tidak ada. Tipe DF. Data-datanya menggabungkan 2 data frame. Ke bawah kita bisa lihat datanya ini ada laki-laki, ada perempuan dan tidak ditemukan. DF1A head nilai 100. Kemudian kita run. Hasilnya akan jadi begini. Adding to DEX data frame 1 partition A B C D E F dan ada angka-angka tersebut. Kita lihat ke bawahnya data-data seperti inilah data-data yang kami kerjakan. Terus ini ada data-data yang lainnya juga. Kita bisa simak sini, kita lihat satu-satu. Di sini kalau tidak mau dilihat di skip aja ya nggak apa-apa. Kemudian ada DDF komputer net. Terus absolute value of a column, mengubah tipe data di dalam data frame. Yang ke-65 reflecting a string in sebuah kolom. Selanjutnya kita lihat data-data ini. Terus kita scroll ke bawah, ada data-data lainnya juga. Mengganti data NA dengan angka. User ini ada pengguna, mereset indeks. Ini mengelompokkan data frame DDF berdasarkan variasi data A dan B. Seterusnya kita lihat data-data ini. Terus ada kategori data-data, setting up index. Ini data-data program. Dataset. Kita lihat dataset. Ini data-data juga sama seperti yang di atas ini. Kemudian kita scroll kembali ke bawah. Seperti ini data-datanya. Data CSV. Kita scroll ke bawah lagi, ada ini data-data yang lainnya juga.
Ada data-data frame, current data, data-data hari, data-data ini untuk sebuah data tanggal, tahun, bulan di sini. Kita lihat ada drop duplikat. Berapa itu namanya 25? Cukup ya. Itu lamok maco itu sudah kui itu tadi maco. 25. Jadi pas 8 menit 9 menit penutupan. 30 itu kan sama kumpulan dataku itu kan. Iya. Di data itu 15 menit baca maco. Iya deh, masih lagi tadi yang pertama biasanya sampai 15 menit untuk pembukaan penutup. Tahu. Sudah dia masih mau dong? 2%. Dati. Iya iya kayak gitu loh. Mari mas selanjutnya. Selanjutnya ada data seperti ini. Kita lihat data-data ini. Kita scroll ke bawah. Ini ada data-data hari, tanggal, tahun Seperti ini. seperti di bawah ini. Terlihat sama-sama. Kita lihat sama-sama ada filter kolom, text data frame, Ada pivot table. pivot table. Ini ada linknya. Kita ke bawah data-datanya. Ini ada datanya juga bawahnya. Menghitung jumlah dan rata-rata data, mempresentasikan data berdasarkan nilai kolom A dan C, menambahkan margin pada pivot table. Kita ke bawah, lihat, kita scroll, terus kita lihat ini. Di atas ini. Data-datanya Ini data sampai di untuk atas. pengguna, user, tipe-tipe data di atas sama data di bawah agak berbeda-beda. Yang menambahkan margin pivot, ada pivot table juga, Ya sudah lah. database. Baiklah itulah season ketiga. Baiklah, itulah season ketiga yang bisa dijelaskan saya. Kurang dan lebih Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. baik tapi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.